warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kuliner Ramadan Feby. Saya Bunga Yunilda. Kali ini saya akan membawa podcast kali ini dengan tema jadikan sholatmu sebagai penolongmu. Dan hari ini saya tidak hanya sendirian, sudah ada bersama saya Ibu Maktohatus Solihah. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum Bunga. Ya, bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, mungkin kita langsung ke pembahasan ya Bu. Setahu Bunga kan tema kita kali ini tuh ada di dalam Quran Surat Al-Baqarah, yaitu jadikan sholatmu sebagai penolongmu. Sebenarnya ini memiliki makna seperti apa sih Bu? Baik ya. Mungkin sebelum kita bicara mengenai makna dari ayat tersebut ya, mungkin kita flashback sedikit bahwa sholat itu merupakan salah satu ibadah mahdoh ya, istilahnya seperti itu, ibadah yang tertentu, yang tegas ya, yang itu merupakan oleh dari Nabi Muhammad SAW ketika melakukan Isra Mi'raj. Kita diwajibkan sholat 5 waktu. Itu begitu penting bagi kita, begitu melekat seharusnya dengan keseharian kita, karena kita mendengar suara azan itu 5 kali sehari ya. Dan azan inilah yang menjadikan makna sholat itu begitu penting. Nah, tapi mungkin selama ini ya, ketika kita mendengar azan dan yang taat selalu menjalankan sholat, ada mungkin banyak yang hanya sholat itu melakukan hanya menggugurkan kewajiban saja, mungkin seperti itu ya. Iya, benar. Nah, mungkin dengan pertanyaan Bunga tadi, yang tadi arti bagaimana sholat, dan sebenarnya sholat dan sabar ya dalam ayat tersebut. Sholat dan sabar menjadi penolong itu mungkin kita bisa mengupas lebih jauh kan seperti itu. Nah, sholat itu ya, tadi kalau saya balik lagi ke azan tadi. Ketika kita mendengar azan, itu selama ini kita hanya memaknai itu pengingat waktu sholat. Padahal dengan mengingatkan waktu sholat, sebenarnya yang diingatkan kepada umat manusia, khususnya orang Islam, adalah bahwa bagaimana kita memahami apa tujuan dari hidup penciptaan manusia dan apa tujuan dari hidupnya. Nah, kalau kita lihat kenapa sholat, berarti sholat ini bisa menjadi penolong ya, karena kalau kita bicara tujuan hidup seorang muslim, yaitu al-falah kan, seperti itu. Al-falah yaitu kebahagiaan dunia akhirat. Berarti dalam konteks tadi ayat surat Al-Baqarah tadi yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong, sebenarnya ketika kita memahami sholat itu ya, dari panggilan azan tadi, kita bisa memahami bahwa sholat yang baik itu akan menolong kita untuk mendapatkan tujuan hidup seorang muslim yang dimensinya bukan hanya duniawi tapi ukhrawi, yaitu al-falah. Jadi gitu. Coba kalau kita dengar ya Bunga ya, kalau misalnya kita lihat dari seluruh lafaz azan, dari Allahu Akbar sampai hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, seluruhnya itu disunahkan untuk mengucapkan kembali, mengulang apa yang dipanggil oleh muazin. Ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Jawabannya kan seperti itu. Tetapi berbeda ketika hayya 'alas shalah, itu kita disunahkan membacanya apa? La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Artinya apa la haula wala quwata illa billah itu? Tidak ada daya upaya kecuali pertolongan Allah. Nah, nyambung kan dengan tadi. Jadi bagaimana sholat itu bisa menolong, ya. Jadi satu sisi bahwa kita bisa menegakkan sholat, kita bisa tadi itu kembali lagi bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah itu adalah untuk mengabdi. Iya, karena na'budu wa iya karena nasta'in, seperti itu. Jadi tujuan hidup manusia itu untuk mengabdi. Salah satu bentuk ibadah, abdi itu kan ibadah ya. Ibadah yang jelas sholat. Sholat itu pangkalnya segala ibadah. Makanya ketika bagaimana sholat itu bisa menolong dengan sholat yang baik ya, tentu saja hayya 'alas shalah, berikutnya hayya 'alal falah, disenadakan bahwa dengan kita memahami tujuan penciptaan mengabdi, yaitu dengan sholat dan segala hal ibadah lainnya, kita dapat mencapai al-falah,
kebahagiaan dunia akhirat. Ya itulah. Dari situ saja saya kira mungkin saya agak berbeda dengan penafsiran yang lain mungkin ya. Mungkin yang bisa kita ini bukan agak berbeda, agak mencari hal yang dipikirkan lain, bahwa ternyata di situ dengan makna hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah yang dekat itu sebenarnya bagaimana kita sholat itu dapat menolong kita mencapai falah, kebahagiaan dunia akhirat. Artinya kita apa? Bisa terjauh dari api neraka, kan seperti itu. Kalau nah itu mungkin itu ya kalau pemaknaan dari saya. Jadi tadi itu bagaimana misalnya sholat itu bisa menolong ketika kita sholat yang baik. Sholat yang baik itu bukan hanya sesuai dengan fikihnya, itu harus ya. Ya Allah, Nabi Muhammad kama ra'aitumuni usolli, tentu saja kita tidak bisa harus mengikuti ajaran Islam mengenai sholat yang betul seperti apa. Tapi sholatnya itu dimanai bukan hanya menggugurkan kewajiban tadi. Kan sholat itu kan naha anil fahsai wal munkar, itu mencegah dari perbuatan jahat dan buruk seperti itu. Bagaimana? Berarti kalau sholat kita terjaga, insya Allah kita bisa menjaga dari perbuatan-perbuatan keji, kan seperti itu. Nah itu salah satu juga tadi itu bahwa bagaimana sholat bisa menolong dengan sholat yang baik, yang khusyuk, yang bisa ini kita memaknai hakikat sholat itu berarti seperti apa. Ketika kita mengabdi, mengikuti seluruh anjuran bertakwa itu kan mengikuti seluruh perintah dan menjauhi seluruh larangannya, insya Allah itu akan menolong, gitu kan? Akan menolong kita. Itu mungkin kurang lebih seperti itu. Berarti rugi banget Bu orang yang meninggalkan sholat itu ya Bu, karena dia kehilangan penolongnya nanti di akhirat dan di dunia. Kan amal yang pertama kali dihisab itu sholat. Bagaimana? Apa yang mau dibawa kalau kita tidak beramal? Karena kalau tidak sholat ya bagaimana gitu. Kadang-kadang kita meributkan antara perbedaan misalnya ya, perbedaan cara-cara ini, tetapi bahkan orang yang tidak sholat biasa saja misalnya. Naudzubillah min dzalik gitu ya. Jadi sangat-sangat rugi, karena sebenarnya kalau kita tadi itu balik, justru tujuan penciptaan kita itu adalah untuk beribadah, dan sholat itulah yang ibadah kita yang pertama kali dihisab ya. Jadi sebenarnya azan itu bukan hanya makna bahwa ini sudah masuk waktu sholat, tapi mengingatkan kita kalau ingin mencapai falah itu ya, kita lakukanlah sholat, lakukanlah ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Allah. Karena sholat itu kan salah satu ibadah yang paling utama, yang pertama dihisab. Berarti di belakangnya itu semua mengikuti sholat gitu kan. Itu supaya kita sebagai seorang muslim mencapai tujuan ya, yaitu mendapat al-falah tadi. Jadi itu kalau kita makna bagaimana sholat itu bisa menolong ya, karena dari setiap hari kita mendengarnya azan, tapi mungkin tadi itu ini masuk waktu sholat, itu aja cukup ya. Tapi sebenarnya bagaimana kita disandingkan dengan al-falah itu, kalau kita mau tertolong ya, supaya kita terhindar dari api neraka, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu juga kita biasa mendengar doa itu, tapi seolah-olah doa saja gitu kan. Padahal kita sebenarnya kalau tadi kata iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in ya, itu ketika kita menunaikan kewajiban kita ibadah yaitu sholat, iya karena nasta'in, maka kita akan mendapat pertolongan Allah. Nah itu aja sudah ini kan, sebenarnya banyak sekali yang dikatakan bahwa bagaimana sholat menjadi penolong. Oke. Mungkin bahasannya mungkin sampai situ dulu aja, karena menurut Bunga nih yang Ibu bahas sudah diinti banget nih. Kan kita dengan tema jadikan sholat sebagai penolongmu, itu tuh yang Ibu bahas dari awal sampai akhir, tentang sholat itu untuk menolong di dunia dan di akhirat, terus juga untuk mencapai falah, terus juga akan dihisab, pertama kali dihisab, dan ibadah lainnya mengikuti sholat. Berarti jangan sampailah kita meninggalkan sholat ya Bu. Baik. Iya, jadi mungkin tadi ya, ketika dikatakan sholat
mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kita yakini bahwa sholat kita ini adalah juga media kita untuk menahan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Oke. Baik, terima kasih Ibu untuk waktunya telah berbagi ilmu, berbagi nasihat kepada kami-kami. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.